seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Pak Firly, Pak, sedikit Pak, sedikit Pak. Pak Firly ada dokumen di bawah Pak, saya adalah KPN itu Pak. Saya cukup ya. Pak. Kenapa Pak? Ngumpet Pak. Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Ada orang berani berbuat kejahatan tidak pidana korupsi di level yang tertinggi, yaitu pemerasan, pastilah diyakini dia sudah sering berbuat kejahatan-kejahatan tidak pidana korupsi lainnya. Cukur rambut hingga gundul jadi simbol pembersihan KPK usai Firly resmi menjadi tersangka kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Cukur itu adalah membersihkan, ya, jadi kita membersihkan kepala, membersihkan KPK. Martabat Komisi Pemberantasan Korupsi sedang diuji. Pertama kali dalam sejarah, Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Firly Bahuri sebagai Panglima Pemberantasan Korupsi diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan. Pada prinsipnya dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, setidaknya kami dari tim penyidik menemukan fakta penyidikan terjadi beberapa kali pertemuan dan yang diduga penyerahan uang. Ya. Dituding korupsi, Firly Bahuri menolak mundur dari KPK. Firly bahkan menilai situasi ini sebagai serangan balik koruptor. Ia pun menggugat Polda Metro Jaya atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Untuk tidak mundur dari suatu hadapan tentang kebatilan, terutama menghadapi serangan balik para koruptor. Mau tak mau, KPK harus bercermin atas kasus Firly. Alih-alih meminta maaf, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tak malu dengan kasus yang menjerat Firly. Kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya. Karena apa? Ini belum terbukti. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai sikap Alexander Marwata ini adalah bentuk melindungi kejahatan Firly. Samad pun mendesak polisi agar menelusuri kemungkinan adanya pimpinan KPK yang terlibat dalam kasus ini. Sekali lagi saya mau mengingatkan orang yang bernama Alexander Marwata bahwa keterangan yang Anda lakukan itu, yang Anda sampaikan, itu memberi kita petunjuk bahwa Anda sedang melindungi yang namanya kejahatan. Maka polisi harus juga memanggil orang yang bernama Alex Marwata dan komisioner-komisioner lainnya untuk segera diperiksa. Karena saya tidak yakin Firly hanya seorang diri melakukan kejahatan ini. Presiden Jokowi telah melantik Nawawi Pomelango jadi Ketua KPK sementara menggantikan Firly. Tugas berat kini menanti Nawawi dan 3 pimpinan KPK lainnya. Memulihkan kepercayaan publik pada KPK yang telah hancur akibat ulah Firly. Selamat malam. Saya sudah bersama Ketua KPK periode 2015-2019, Bapak Agus Raharjo. Pak Agus, terima kasih. Pak Agus sebagai Ketua KPK di periode 2015-2019, persis sebelum Ketua KPK yang jadi tersangka yaitu Firly Bahuri menjabat. Pak Agus, saya mau tanya dulu.
Apa yang Anda lihat dari lembaga anti rasuah ini yang pernah Anda pimpin sekarang? Baik Mbak Rosi, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mbak Rosi, ini memang sangat tidak menggembirakan. Saya juga merasa ini adalah dari sisi citra, ini adalah terendah selama ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap agar ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh yang berkuasa terutama untuk kemudian mengembalikan KPK seperti semula. Bapak kelihatan ikut merasa jadi apa? Saya bisa menangkap sedih banget ya? Iya. Saya sedih, termasuk saya sangat sedih dengan ini. Karena ya kita menjaga marwah itu puluhan tahun. Saya pernah menjadi sekretaris utama LKPP, persis kantor sementaranya di depan gedung KPK. Dan saya sangat mengidolakan ASN dan yang lain itu seperti KPK itu. Saya sangat mengidolakan. Dulu ngefans banget sama KPK? Saya sangat ngefans banget. Tapi saya nggak ngelamar loh. Saya kemudian waktu itu kebetulan pensiun dari LKPP, saya memutuskan pensiun. Di tahap pertama tidak ngelamar, kemudian pesertanya kurang, diundang oleh pansel pada waktu itu. Betul. Jadi ngelihat KPK sekarang itu, Pak Agus bisa dibilang shock. Shock, ya betul. Shock. Tidak pernah terpikir sebelumnya KPK akan berada di titik serendah ini? Karena kita dulu menjaga marwahnya tidak main-main. Sampai saya menyaksikan yang namanya Pak Abdullah Yamahua ya, waktu saya masih di LKPP, itu di dalam suatu rapat, beliau lupa ngambil tisu di meja itu. Itu Pak Abdullah Yamahua langsung, maaf saya tadi ngambil tisu, ditinggal uang 10.000 untuk ganti tisu yang dia pakai. Sampai segitunya tuh? Karena dulu kita jauh menjaga marwahnya bukan main. Pak Agus, baru kali ini sepanjang sejarah Ketua KPK, sebuah lembaga untuk pemberantasan korupsi, kena kasus korupsi. Dalam hal ini yaitu pemerasan. Dulu memang pernah ada Ketua KPK, tapi berbeda kasusnya. Ini tersangka sebagai seorang yang memeras pihak yang berperkara. Ini kenapa bisa terjadi ya? Celahnya memang ada dan dimanfaatkan, atau Anda melihat bahwa ini sesuatu yang sudah bisa diduga sebelumnya? Sebetulnya kalau kita kembali ke proses pemilihan komisioner hari ini, itu protes terhadap terpilihnya beberapa komisioner itu sudah dilakukan banyak orang. Termasuk saya sendiri, kalau Mbak Rosi ingat, saya menulis surat terbuka kepada Presiden, sama Komisi 3 kalau tidak salah. Kemudian juga deputi kami, deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, itu mengirim suratnya kepada Pansel. Dan menantang Pansel untuk kalau pengen bukti mari datang ke KPK, buktinya kami tunjukkan. Jadi kami dulu memang di KPK termasuk orang yang tidak menyetujui kalau Pak Firly ini bisa menjadi komisioner gitu. Jadi sejak awal tidak saja pegiat anti korupsi yang keberatan atau mengirimkan pesan protes bahwa ada nama-nama termasuk Pak Firly ini menjadi pimpinan KPK. Tapi Pak Agus Raharjo sendiri sebagai Ketua KPK sebelumnya itu juga sudah mengirim pesan. Ya, saya bikin surat terbuka kepada Presiden kan. Saya lupa apa ke Komisi 3 saya tembusin, tapi Presiden malah saya ditanya oleh siapa itu yang Mas Ulin Yusron ya kalau nggak salah ya. Itu nelpon saya, Pak Agus ini benar tulisan Pak Agus. Betul itu tulisan saya gitu. Pak Agus, saya akan menitik beratkan pada poin itu, soal kualitas integritas para pimpinan KPK. Tetapi yang juga saya mau masuk adalah ada perlawanan dari Firly Bahuri ketika ia ditetapkan sebagai seorang tersangka. Dan ini kalimatnya. Saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. SEL dan Ditkrimsus Polda Metro juga sudah mengatakan bahwa ada pertemuan Pak Firly dengan SEL di Rumah Kertanegara, Pak. Mungkin Pak Firly ada penjelasan terkait hal itu, Pak? Saya pastikan saya tidak pernah ketemu dia di sana. Tapi nanti
Anda akan lihat sendiri. Pernah banyak ada ngomong ketemu di PTIK, ketemu di mana lagi. Seingat saya tidak. Tapi kalau Anda tanya lagi, apakah betul ketemu di lapangan bulu tangkis? Pasti ada. Demikian beratnya posisi saya saat ini ketika melawan serangan balik dari para koruptor. Apalagi itu dihadapi dengan gagah berani, dengan tanpa menyerah, tanpa menelelah untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Dan pastilah akan terjadi perlawanan dari para koruptor. Firly Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi masih memberikan pembelaan. Kita terima itu, tapi kita juga lihat bahwa ia masih sangat lantang dan mengatakan bahwa ini serangan balik dari para koruptor. Apakah Pak Agus sebagai Ketua KPK di masa sebelumnya juga melihat ini gejala yang sama, koruptor menyerang balik? Serangan balik koruptor itu mungkin ada, itu wajar sekali kalau. Apakah ada. Dalam kasus ini kalau kasus serangan balik ini, koruptor? Saya terus terang kalau kita mengacu kepada pengalaman pada waktu saya menjadi Ketua KPK, Saudara Firly ini juga pernah dilakukan penyelidikan etik terkait dengan ketemu dengan salah seorang yang diduga juga akan menjadi berperkara. Oke, jadi kalau saya katakan misalnya bahwa apakah pas konteks koruptor menyerang balik di kasus Ketua KPK menjadi tersangka, itu sebuah label yang pas. Itu saja yang saya tanya. Apakah benar ini koruptor menyerang balik atau memang sudah layak dan sepantasnya seorang KPK dijadikan tersangka? Kalau lihat kejadiannya kemudian kan banyak ya. Kenapa kemudian kita ragu-ragu bahwa itu serangan balik? Karena kejadiannya kan sampai ada rumah di Kertanegara, sampai ada itu. Jadi kalau dalam kaitan itu kemudian kan kita menjadi ragu-ragu itu kalau serangan balik koruptor ya. Orang juga mengatakan ini soal cicak buaya. Apakah Pak Agus Raharjo ada cicak buaya jilid 1, cicak buaya jilid 2? Apakah ini termasuk cicak buaya jilid? Kalau ini bukan masalah cicak buaya itu pasti. Sama sekali jauh dari pertarungan cicak buaya? Ya, jauh. Pak Agus Raharjo, saya juga ingin menanyakan bahwa bagaimana bila misalnya begini, argumentasinya atau pembelaan Pak Firly Bahuri, bagaimana saya bisa memeras orang yang berperkara? Toh mantan Menteri Pertanian itu ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga itu nggak nyambung logika hukumnya. Kan menetapkan sebagai tersangkanya sangat belakangan. Ya kan, sangat belakangan. Jadi itu kemudian ya karena merasa gagal kemudian ya ditetapkan aja sebagai tersangka, kan bisa begitu. Jadi kalau saya kalau menetapkannya itu jauh-jauh hari sebelum isu itu berkembang, itu malah mungkin sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan sudah menjadi medannya sudah diacak-acak, medannya sudah baru ditetapkan gitu. Kalau kita lihat apa kalimatnya mantan Menteri Pertanian ketika ditanya oleh para wartawan, apakah benar Ketua KPK memeras Menteri Pertanian soal kasus korupsi? Mentan mengatakan tangan saya masih diborgol ini. Itu pesan apa kira-kira menurut Anda? Kalau tangan saya masih diborgol itu kan dalam arti dia nggak bisa berpihak pada dirinya sendiri karena juga dia terkait dengan KPK yang masih bisa melakukan apa dia lebih diberatkan atau akan diringankan kan anunya begitu. Jadi dia pasti mikir itu juga, makanya dia tidak memberikan jawaban yang clear, yang jelas mengenai. Ia tidak dapat mengatakan yang sebenarnya karena tangannya masih diborgol di KPK. Baik, penetapan status tersangka tak membuat Firly Bahuri gentar. Ia melawan karena yakin dalam penetapannya sebagai tersangka adalah Kapolda Metro Jaya. Apakah ini menandakan perang bintang mantan pejabat KPK asal Polri? Saksi-saksi yang diperiksa oleh pihak penyidik Polda itu diminta buat pengakuan, ada penerimaan, ada penyerahan, dan itu pun mereka bantah gitu. Pertanyaan kepada Pak Firly hanya sebatas pertanyaan yang sangat normatif terkait dengan apa riwayat jabatan, riwayat penempatan gitu kan. Nah ini menjadi sebuah proses hukum yang janggal gitu. Tahu-tahu Pak Firly ditetapkan sebagai tersangka dan semuanya di framing seolah-olah Pak Firly ini menjadi tokoh jahat, ya, yang melakukan
kejahatan tersembunyi karena jabatannya. Masih bersama saya mantan Ketua KPK, Agus Raharjo. Ia pernah menangani perkara korupsi mega proyek IKTP yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Ketua KPK sebelum Firly Bahuri. Pak Agus, kuasa hukum dari Firly Bahuri mengatakan bahwa semua saksi-saksi yang diperiksa, polisi mengatakan 90 saksi, itu semuanya normatif. Tidak ada saksi yang mengatakan melihat Firly Bahuri menerima. Firly Bahuri juga mengatakan tidak pernah menerima sesen pun. Seberapa susah atau seberapa mudah sesungguhnya membuktikan ada pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK pada pihak yang berperkara? Alat bukti yang lain kan bukan hanya itu, ya kan. Jadi kalau kita ngelihat yang sudah dipaparkan Polda, antara lain saya sendiri juga belum lihat ya. Tapi antara lain pencairan uang, kemudian sampai sebesar 7 miliar di beberapa. Itu nanti kan bisa ditelusuri dari mana asalnya, dari mana. Itu relatif lebih mudah untuk mencari pembuktiannya. Kemudian saya sebetulnya pengen mengatakan bahwa sebetulnya kasus Pak Firly ini bermula dari, kalau saya boleh menyalahkan, ya Pak Jokowi. Kenapa Presiden Jokowi? Karena tone of the top-nya kelihatannya di periode kedua Pak Jokowi itu sangat menurun untuk pemberantasan korupsi. Anda ingat revisi Undang-Undang KPK dilakukan. Padahal yang lebih penting itu bukan itu kalau kita mau memberantas korupsi. Kalau kita mau memberantas korupsi sebetulnya yang perlu direvisi itu malah Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Undang-Undang Pemberantasan Tipikor itu belum memenuhi yang disarankan oleh PBB. United Nations Convention Against Corruption. Apa yang mestinya harusnya direvisi, Pak Agus? Banyak. Jadi salah satu yang paling prioritas. Termasuk private sector, perampasan aset, illicit enrichment, trading influence. Oke, perampasan aset memang sampai saat ini masih terus menjadi. Dan sebetulnya nggak usah sendiri, itu harus masuk dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Semuanya termasuk itu. Jadi kalau itu yang dilakukan bukan ngutik-ngutik Undang-Undang KPK-nya, itu akan anti korupsi di Indonesia relatif akan lebih baik. Nah, kalau kita masuk kembali ke kasus ini, saya mau nanti akan masuk ke situ juga. Ini mengapa kerusakan penegakan hukum terjadi, terutama pemberantasan korupsi ini bisa terjadi. Kalau kita lihat Pak Agus, Ketua KPK sudah jadi tersangka, tetapi tidak ditahan. Padahal selama ini KPK sendiri kalau menetapkan seseorang menjadi tersangka, ia diberhentikan karena seperti biasa polisi juga begitu. Tapi mengapa ini tidak berlaku pada seorang Firly Bahuri? Ya sebetulnya kalau menetapkan tersangka langsung ditahan itu biasanya di KPK, tapi Polda sendiri apakah punya praktek seperti itu karena ini yang mentersangkakan kan Polda. Ya kan? Tapi sudah dinaikkan ke Dirkrimsus Mabes Polri. Nah, jadi Polda kemudian Mabes Polri memang yang bersangkutan menjadi tersangka. Oke, pertanyaannya adalah begini. Karena kemudian ini yang dikatakan oleh Ketua KPK sekarang yang sudah ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Ada soal penetapan tersangka kasus korupsi rel kereta, di mana kemudian namanya Muhammad Suryo ditetapkan sebagai tersangka. Dan Ketua KPK pada waktu itu yang sudah jadi tersangka ikut menetapkan tersangka 3 orang, yaitu Alexander Marwata sama Yohanes Tanak. Menurut Anda apakah seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ikut menetapkan seseorang menjadi tersangka itu cacat moral, ilegal? Kalau saya itu termasuk cacat moral, saya setuju dengan Pak PLT ketuanya sekarang. Jadi mestinya dia tidak ikut menetapkan kalau sudah menjadi tersangka. Tetapi itu dibiarkan di KPK. 3 orang pimpinan KPK ikut menetapkan sebagai tersangka. Orang kemudian melihat ini sebagai perang bintang pimpinan KPK yang berasal dari Polri. Karena penjelasan atau pembelaan dari kuasa hukum Pak Firly mengatakan bahwa ini ada kaitan, dalang dari penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka adalah Kapolda Metro Jaya Karyoto. Dan yang saat ini juga dianggap punya kedekatan dengan yang menjadi tersangka. Ini beneran perang bintang. Ya itu kalau melihat seperti itu memang saling sandera kelihatannya. Saling sandera. Ya, saling sandera karena di sini juga ada info-info yang terkait dengan tadi Pak Suryo tadi. Kemudian ya, jadi kalau saling menetapkan tersangka seperti itu ya seperti saling sandera. Nanti kita lihat aja berikutnya mengenai
pembuktian itu pasti kan mereka tidak bisa menghindar dari proses pengadilan yang akan datang. Mengapa ini mencemaskan? Karena ternyata penegakan hukum itu sangat erat kaitannya dengan politis. Apakah Pak Agus juga melihat ini? Iya, jadi menjadi ketua KPK itu terutama yang bukan polisi beratnya di situ. Jadi ketua KPK yang bukan polisi, yang bukan beratnya polisi, di seperti situ. saya, itu bisa aja kasus itu bisa dicari-cari gitu loh, supaya saya punya kasus, ada itu. Ya, kaitannya sama ini yang dua ketua KPK-nya dari polisi dan kemudian ditersangkakan atau punya kaitannya dengan Kapolda Metro Jaya yang waktu itu juga menjadi deputi di KPK. Ini kan apakah ini perang bintang polisi? Kalau ini bisa dikatakan perang bintang dalam arti dua orang sudah tidak ada kecocokan gitu ya. Padahal bersama-sama di KPK. Padahal sama-sama di KPK. Kemudian dua orang nggak punya kecocokan, masing-masing kemudian punya data. Yang satu punya data yang satunya, yang satu juga begitu. Jadi begitu dimulai dengan penetapan Pak Firly, pasti Pak Firly juga punya data mengenai Pak Karyoto. Jadi ini ya oleh karena itu saran saya ya kita tunggu aja nanti pengadilan kemudian memutuskan seperti apa. Karena datanya ini kan masing-masing kan masih samar-samar ya. Pak Agus, Pak Firly itu tidak mau mengundurkan diri. Ia kemudian sudah diberhentikan sementara oleh Presiden, ada PLT, tapi ia tidak mengundurkan diri. Semula Alexander Marwata mengatakan ada azas praduga tidak bersalah. Ia masih tetap bisa punya akses ke KPK. Meskipun sekarang aksesnya setelah diberhentikan sementara, ia diperlakukan sebagai tamu. Berbahayakah seorang tersangka pemerasan masih bisa berada di sekeliling KPK? Meskipun disebutkan aksesnya hanya sebagai tamu. Ya itu termasuk hal yang mungkin harus dibenarkan oleh teman-teman KPK. Jadi sebaiknya ya yang bersangkutan tidak punya akses lagi di KPK dan dalam hal ini Dewan Pengawas kan harus juga berperan. Apa yang Anda desak dari Dewas? Saya berharap Dewas ini juga harus lebih keras karena saya melihatnya bahkan dulu ada yang namanya pengawas internal itu lebih kuat, lebih keras dibandingkan dengan Dewas hari ini. Dulu Pak Saud pernah disidang, saya pernah disidang gitu kan, yaitu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kecil yang sebetulnya tidak perlu terjadi, tapi dilakukan sidang oleh pengawas internal. Nah ini kelihatannya kok masyarakat sudah protes, tapi Dewas kemudian masih ayam aja nggak. Mudah-mudahan langkah terakhir untuk menyelamatkan itu bisa dilakukan oleh Dewas. Yaitu tadi kalau perlu memperkuat kemudian. Tidak perlu masuk kantor atau kalau masuk kantor di ruang tamu nggak perlu, itu harus dilakukan oleh Dewas. Hanya sebatas itu, bukan sanksi diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan dengan tidak hormat. Saya terus terang belum melihat kewenangannya Dewas kalau sampai memberhentikan komisioner ya. Tapi saya perlu pelajari lagi apakah memang dia mempunyai wewenang untuk itu, untuk memberhentikan komisioner. Atau kemudian dia hanya membuat sebatas usulan kepada Presiden untuk memberhentikan. Karena komisioner yang hari ini kan berbeda dengan komisioner yang zaman saya. Komisioner hari ini adalah termasuk aparatus eksekutif, jadi di bawahnya Presiden. Beda dengan saya dulu, kalau saya kan bertanggung jawabnya pada masyarakat, bukan kepada Presiden. Baik. Kasus Firly membuat publik semakin sulit percaya pada KPK. Pimpinan KPK dianggap tidak memiliki integritas yang mumpuni. Siapa yang membuat KPK jadi seperti ini? Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Itulah presiden kita ya, selalu bicaranya kayak begitu, normatif. Pernah nggak dia sadar bahwa ini dimulai dari ulahnya dia? Pernah nggak dia memikirkan bahwa Firly ini terjadi seperti ini, itu karena ulah dari kepemimpinannya gitu? Pernah nggak dia sadarin tuh? Pasca penetapan ini kita mau bikin apa gitu? Ya kalau kita mau bikin itu, saya bilang agak sulit kita mengharapkan sesuatu di pemerintahan sekarang ini. Karena udah passionnya pemberantasan korupsinya nggak ada gitu. Masih bersama saya mantan Ketua KPK yang juga pernah menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah periode 2010-2015. Ia diminta panitia seleksi KPK untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK masa itu, Bapak Agus Raharjo. Pak Agus, pada waktu Pak Agus menjadi Ketua KPK, sesungguhnya Pak Firly Bahuri ada di situ sebagai Deputi Penindakan. Harusnya Anda tahu dong track record
Pak Firly Bahuri waktu itu? Tahu. Apa catatan Anda? Jadi saya tadi di periode pertama sudah saya ceritakan bahwa dia pernah diperiksa oleh Komisi Etik yang dibentuk oleh Deputi PIPM terkait dengan pertemuan dia dengan salah satu yang akan menjadi kasus di KPK. Ya, waktu itu kalau tidak salah dia bertemu dengan saksi dari BPK dalam kasus suap perimbangan tahun 2018. Tapi intinya bertemu dengan orang yang berperkara. Dan bukan hanya itu. Ada yang lain lagi. Antara lain kita kan sedang menyelidiki Tuan Guru kalau nggak salah. Itu dia juga ketemu dengan Tuan Guru beberapa kali. Nah, Pak Agus kan Ketua KPK pada waktu Pak Firly Bahuri sebagai Deputi Penindakan. Ya. Pak Agus bikin apa? Nah itu dilakukan pemeriksaan selesai, sudah diusulkan pada pimpinan kami untuk melakukan tindakan itu. Tapi belum tindakan diputuskan sudah ditarik oleh Polri, ceritanya begitu. Oke, jadi itu masuk ke sidang etik untuk diselidiki. Tetapi tidak ada keputusan apapun di situ. Keputusan dari sidang etik sudah ada. Apa keputusannya? Bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat. Bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat. Dan hukumannya apa waktu itu? Nah, hukumannya belum diputuskan oleh pimpinan. Kemudian pimpinan itu maksudnya pimpinan siapa? Komisioner KPK. Berarti ada Anda di dalamnya? Ada saya, ada 4 orang yang lain. Kemudian yang bersangkutan ditarik dari KPK kembali ke Polri. Oke, tetapi ketika ada sidang etik yang mengatakan yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etik berat, harusnya kan Pak Agus langsung memberikan sanksi. Betul. Kenapa Pak Agus tidak melakukan itu? Jadi ya itu waktunya kalah cepat dengan penarikan dari Polri yang kemudian menjadi Kapolda. Jadi sebelum Pak Agus dan pimpinan KPK lainnya memutuskan sanksi pada Pak Firly Bahuri yang di sidang etik terbukti melakukan pelanggaran etik berat, Pak Firly sudah ditarik ke Mabes Polri. Waktu itu Kapolrinya siapa? Pak Tito. Pak Tito, oke. Sehingga Bapak tidak memberikan catatan apapun terhadap... Tidak ada catatan apapun pada waktu pengembalian, betul. Tidak ada catatan apapun? Tidak ada. Ini menjadi isu karena ketika pansel yang memeriksa calon-calon pimpinan KPK pada waktu itu, kan sudah ada seruan-seruan yang mempertanyakan kenapa orang yang punya track record tidak baik di KPK, integritasnya dipertanyakan, masuk dan diloloskan oleh pansel. Tapi pansel waktu itu mengatakan tidak ada catatan di KPK. Kalau tidak ada catatan tidak betul, karena dalam waktu yang sama Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat itu juga kirim surat ke pansel dan menawarkan bukti. Ini loh buktinya. Silahkan kalau mau lihat bukti datang ke KPK. Itu sudah nawarkan gitu. Jadi nggak betul kalau nggak ada informasi mengenai itu. Tapi KPK pansel juga nggak mau lihat buktinya. Tidak mau melihat buktinya. Nggak mau lihat buktinya. Sama sekali. Sama sekali. Bahwa sebenarnya KPK sudah berusaha untuk memberikan catatan tentang rekam jejak, tetapi ditolak oleh pansel KPK. Ya, betul. Menurut Pak Agus itu apa yang terjadi waktu itu? Ya kalau pemilihan komisioner ini kan bobot politiknya kan kuat sekali. Jadi saya meyakini kalau pengaruh politiknya lebih kuat dibanding dengan masukan dari Deputi PIPM. Bobot politiknya? Ya. Berarti waktu itu memang ada titipan? Bisa jadi. Kalau kita kembali tadi apa yang menjadi fakta yang terjadi di internal KPK pada masa Pak Agus Raharjo menjadi ketua KPK dan Deputi Penindakan waktu itu Pak Firly Bahuri memang terbukti melakukan tindakan pelanggaran etik berat. Pak Agus tidak sempat memberikan sanksi, padahal Pak Agus punya otoritas untuk itu, tetapi sudah keburu ditarik oleh Mabes Polri. Maksudnya waktu itu memang Mabes Polri ingin menyelamatkan Firly Bahuri? Ya saya pikir bukan hanya Mabes Polri mungkin ya, banyak pihak yang terkait dengan politik pada waktu itu juga mungkin berkepentingan terhadap itu. Jadi tidak satu-satunya mungkin Mabes Polri itu, banyak pihak juga. Dan di samping surat secara resmi dari Deputi PIPM tadi, saya juga membuat surat terbuka kalau Anda ingat kepada Presiden mengenai, mohon maaf saya menyebutkan jangan menerima Firly sebagai komisioner KPK. Jadi itu surat terbuka itu dibaca banyak orang pada waktu itu. Ya, jadi Pak Agus Raharjo sendiri
selaku Ketua KPK periode sebelum Pak Firly Bahuri sempat menulis surat kepada Presiden. Ya, surat terbuka. Surat terbuka bahwa jangan memilih Pak Firly sebagai pimpinan KPK. Ya. Waktu itu catatannya karena track record di KPK saat menjadi Deputi Penindakan. Ya. Tetapi itu tidak didengar. Nggak didengar. Artinya sekarang kalau apa yang terjadi pada KPK di bawah pimpinan Pak Firly Bahuri dan kemudian Pak Firly menjadi tersangka, itu sesuatu yang mengejutkan Pak Agus nggak? Ya sebetulnya tidak, walaupun pada waktu awal-awal masuk Pak Firly termasuk marah kepada saya, kenapa Bapak mau digantikan orang malah tidak memuluskan jalannya, malah kelihatan menghambat dan mencegah saya masuk gitu. Jadi Pak Firly termasuk yang marah pada saya. Tapi poin saya juga sebetulnya tone-nya kan bukan hanya untuk Pak Firly. Kalau komitmen dari pemerintah itu terhadap anti korupsi kurang. Anda mungkin ingat yang namanya terjadi revisi undang-undang KPK. Saya tadi bilang mestinya yang direvisi itu undang-undang tipikor. Oke, tapi saya ingin masih mempertanyakan. Jadi kalau lolosnya orang-orang yang tidak berintegritas bisa masuk jadi pimpinan KPK, itu tanggung jawab siapa? Ya yang harus bertanggung jawab, apalagi sekarang eksekutif aparatus ya Presiden. Kemudian yang level berikutnya ya Pansel. Bahwa itu ada tekanan politik di kiri kanan yang kemudian memaksa mereka menerima itu ya salah satu yang harus menjadi saringan mereka sebetulnya. Karena Anda sendiri merasa sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memberikan catatan bahwa ada orang-orang yang tidak layak untuk menjadikan pimpinan KPK. Ya. Tapi untuk Pak Agus sendiri, masukannya dari dalam KPK mestinya kan sangat valid. Pak Agus sendiri punya peran penting. Karena pada waktu Pak Agus menjadi ketua KPK, ada Deputi Penindakan yang sangat fatal sekali dan strategis tugasnya. Ketemu dengan orang berperkara dan tidak cuma sekali, Pak Agus sebagai ketua KPK tidak melakukan apa-apa. Ya, komisioner KPK pada waktu itu ya tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika ada orang yang tidak punya integritas kembali masuk dengan leluasa ke KPK, itu tidak pernah lepas dari pimpinan sebelumnya. Ya, kami termasuk salah. Bapak mengakui bahwa Bapak dan pimpinan komisioner lainnya salah. Ya. Saya masih bersama mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Ia menjabat sebagai Ketua KPK persis di periode sebelum Firly Bahuri yang kini jadi tersangka. Pak Agus, waktu itu Bapak kan juga Ketua KPK, ya. Dan sekarang pimpinan KPK itu dianggap sebagai mereka yang penuh kontroversi. Justru dan dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Waktu zaman Pak Agus gimana? Waktu zaman saya yang mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov.
Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya. Nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami buzzer itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela cicak buaya. Tidak pada waktu cicak buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus. Oke. Itu menjadi gambaran kita, karena itu yang menilai adalah 9 lembaga internasional. Pak Agus, kalau saya ingin kembali, jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami, bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto, waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Dan itu memang terjadi yang sesungguhnya, saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Menseknek, Pak Sarasik, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Dan akhir dari pertemuan itu apa Pak? Yang nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau ya sudah, saya pulang begitu aja. Dan Bapak kemudian melihat time frame-nya atau waktu demi waktu, bagaimana kemudian ada pelemahan KPK, salah satunya dari kesaksian yang baru saja Pak Agus Raharjo katakan bahwa memang karena pimpinan KPK independen, tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah pimpinan KPK dapat diatur. Ya. Itu salah satu yang setelah kejadian revisi undang-undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Oh ternyata pengen KPK itu bisa diperintah-perintah gitu. Setelah itu bagaimana relasi Pak Agus dan pimpinan KPK lainnya dengan istana? Pada waktu revisi undang-undang KPK semua orang mungkin tahu. Pengen ketemu nggak diizinkan. Bahkan bukan hanya ketemu Presiden, ketemu Menteri Kumham saja tidak diizinkan. Pimpinan KPK waktu itu? Jadi itu yang kami rasakan. Kemudian saya kemudian diajak Pak Laude Muhammad Syarif ya, ketemu dengan Menteri Kumham, tapi draftnya juga nggak ditunjukkan. Jadi sampai terakhir tuh kami nggak tahu sebetulnya yang direvisi ini apa, itu kita nggak tahu. Itu kejadian yang kami alami terakhir kami di KPK. Jadi seperti pimpinan lembaga negara pemberantasan korupsi yang kemudian terasingkan. Ya. Bayangkan revisi undang-undang KPK selesai dalam waktu berapa? 12 hari dan pimpinan KPK sama sekali nggak tahu apa yang direvisi sampai terakhir. Pak Agus, dengan reputasi pimpinan KPK saat ini, ketuanya sudah menjadi tersangka, sekarang ada ketua nonaktif, ada komisioner KPK yang membela ketua KPK yang jadi tersangka, lalu ada
komisioner KPK yang juga sudah diperiksa Dewas berhubungan dengan pihak yang berperkara, tapi alasannya di Dewas chatnya sudah terhapus. Apakah publik masih punya cadangan kepercayaan pada integritas seperti pimpinan KPK yang sekarang? Atau saya balik, apakah pimpinan KPK yang sekarang masih punya tabungan moral untuk dipercaya? Sebetulnya harus dimulai lagi itu tadi turn of the top. Mau nggak kemudian Presiden dan kemudian bawahan-bawahannya itu mengakui bahwa anti korupsi itu adalah penting. Saya sering bicara di banyak tempat. Ramalan yang dikeluarkan oleh PricewaterhouseCoopers itu tidak akan terjadi kalau kita kemudian anti korupsinya tidak kita menjadi perhatian penting kita. Sekarang malah tambah demokrasi. Jadi dua-duanya sebenarnya harus menjadi perhatian kita. Perbaikan demokrasi dan terus-menerus menggemakan anti korupsi. Kalau dua hal itu bisa menjadi pedoman kita terus-menerus, insya Allah yang diramalkan PricewaterhouseCoopers akan terjadi. Ya katakanlah itu menjadi sebuah gerakan, tapi kita butuh ada sebuah action yang konkret. Ya. Pertanyaan saya, apakah pimpinan KPK yang sekarang masih punya cadangan moral atau reputasi baik yang masih layak mendapat kepercayaan publik? Atau mereka semua harusnya diganti? Memulai dari awal. Dan memulai dari awal pun juga perlu kita pikirkan independensi KPK mau dikembalikan atau tidak, ya kan? Kemudian bagaimana menjaga marwah KPK seperti dulu-dulu bisa terjadi, itu memerlukan komitmen banyak pihak untuk bisa mewujudkan. Artinya Pak Agus mau mengatakan dengan undang-undang KPK yang sekarang sudah direvisi, rasanya itu mustahil. Ya. Ketika KPK yang independen bisa dipanggil untuk menghentikan satu kasus, tapi Anda menolak menghentikannya, ya. Dan sekarang KPK yang bisa dibilang tidak independen lagi, jadi sebenarnya untuk apa ada KPK? Bukan, kalau berbicara mengenai KPK kita harus melihat banyak negara. Saya tidak bermaksud untuk melenyapkan KPK, tetapi untuk apa kita bela-belain KPK kalau kemudian pimpinannya atau komisionernya sudah tidak lagi memiliki. Ya kalau sekarang seperti itu, kalau sekarang seperti itu, tapi kita harus mengembalikan itu. Mengganti semula sendiri Anda juga cukup ragu dong, kita bisa mendapatkan pimpinan KPK yang punya integritas. Saya kok masih optimis kalau itu, asalkan ya itu tadi panselnya betul-betul orang yang terpilih, orang yang benar, karena seperti kejadian yang tahun 2015 pada waktu panselnya benar kan kemudian juga ternyata masih bisa muncul orang-orang yang cacatnya tidak terlalu banyak gitu. Cacatnya tidak terlalu banyak. Iya. Jadi sebagai seorang ketua KPK di periode sebelum Pak Firly ini atau sebelum ketua KPK menjadi tersangka, sebenarnya tadi Anda katakan menerima bahwa ada kontribusi kesalahan Pak Agus sebagai ketua KPK yang tidak cukup memberikan sanksi yang tegas pada deputi penindakan sehingga bisa kembali melenggang masuk KPK. Tapi juga ada catatan untuk pimpinan negara tentang komitmennya pada pemberantasan korupsi. Ya, sangat itu. Yang penting adalah pimpinan negaranya. Karena yang bisa membawa arah itu adalah kalau pimpinan negaranya kemudian komitmennya terhadap anti korupsi itu besar. Komitmennya terhadap demokrasi baik, itu akan sangat baik sekali. Kalau ketua KPK seperti Pak Agus Raharjo saja bisa dipanggil untuk menghentikan kasus, artinya ketua KPK seperti Firly itu dipanggil untuk menghentikan atau melanjutkan kasus. Bukan sebuah praktek yang bukan suatu praktek yang aneh kalau itu sering dipanggil misalkan. Dipanggil oleh dipanggil oleh yang lebih berkuasa tentunya. Untuk menghentikan atau melanjutkan satu kasus. Jadi benar dong KPK sekarang alat kekuasaan untuk menginjek orang? Ya bisa jadi itu loh. Karena karena itu, yang sangat penting kan itu tadi kan, yang memberikan tone tadi kan. Itu kan pimpinan negara. Baik. Pak Agus, terima kasih. Untuk penjelasan Pak Agus, dan saya rasa ini sesuatu yang sangat baru sekali ketika ternyata Pak Agus sebagai ketua KPK pernah dipanggil untuk menghentikan penyelidikan kasus IKTP, menghentikan penersangkaan Setia Novanto. Sayangnya itu saya tidak saya ungkapkan pada waktu menjelang kampanye kedua ya.
Karena waktu itu saya juga masih milih Pak Jokowi. Apa hubungannya? Kalau misalkan saya sampaikan kan mungkin pengaruhnya besar. Karena bahwa Pak Jokowi kurang anti korupsi gitu kan pengaruhnya kan besar. Baik Pak Agus, terima kasih. Saya juga ikut mendoakan semoga Ibu cepat sembuh. Insya Allah, amin, amin. Terima kasih Pak Agus Raharjo. Terima kasih bagi Anda juga yang sudah menyaksikan program Rosi. Saya Rosiana Silalahi, undur diri, kita jumpa Kamis depan. Selamat malam. Malam, atur nuhun Mbak Rosi, aku tak langsung pamit ya.